Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan mereka-mereka yang melihat tayangan ini, Anda semua pemirsa di seluruh tanah air yang belum berangkat haji dan melihat tayangan ini, berdoalah agar pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dari ibu dan bapak semua di dalam hati untuk kemudian bisa bersedekah yang bisa mengantarkan ibu dan bapak ke Baitullah. Amin. Dan mudah-mudahan di antara bapak dan ibu juga yang hadir di sini yang belum pernah ke Baitullah, Allah berangkatkan dan tahu-tahu sudah sujud di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Insyaallah. Amin. Pergi haji itu bukan urusan duit. Pergi haji bukan urusan duit. Betul-betul pergi haji itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kalau emangnya pergi haji itu karena duit, banyak orang yang punya duit tapi dia nggak pergi haji. Ya. Bahkan banyak orang yang udah daftar dia tetap nggak berangkat haji. Tapi ada orang yang nggak ada nawaitu apa, nggak ada angin nggak dapat berangkat haji. Kita tidak bicara tentang orang yang pergi haji lewat nabung. Kita tidak bicara orang yang pergi haji lewat dia kerja keras. Kita tidak bicara orang yang pergi haji lewat doa. Kita tidak bicara lewat tahajud, lewat ngedawamin 1-2 doa, ngedawamin 1-2 zikir, tidak. Kita bicara pagi ini tentang sedekah yang mengantarkan bapak dan ibu semua bisa berangkat haji. Prinsip dasarnya adalah insya Allah everything, semua hal bisa dibeli dengan jalan sedekah. Termasuk seat, kursi ke Baitullah. Masih ingat pemirsa kisah yang saya kisahkan beberapa waktu yang lalu? Ada seorang anak muda punya duit 1,5 juta. Kemudian dia bilang, Ustadz doakan saya supaya saya bisa pergi umroh. Kemudian saya doakan dia, bukan hanya dia, tapi dia dan istrinya. Supaya bisa berangkat umroh. Allahu Akbar. Allah jadikan keduanya betul-betul umroh. Jadi buat saudara-saudara yang pergi haji, yang pengen berangkat haji, cobalah tempuh jalan-jalan sedekah ini. Bahkan saudara yang sudah punya duit haji pun, ini udah punya nih buat 1 kotum. Apa istilahnya 1 kotum ya? Istilahnya buat apa? 1 packs ya. Punya duit nih 30 juta misalkan. Cukup nggak buat saudara pergi haji 30 juta? Cukup. Tapi masa pergi haji sendirian? Kan lebih enak pergi haji kita tangan nenteng istri, ya, yang kiri nenteng emak. Di belakang bapak kita ya gendong anak kita alias gendong cucu atau gimana, rame-rame gitu. Nah bagi saudara-saudara yang memimpikan pergi haji rame-rame, uang nih yang udah buat daftar buat pergi haji nih lewatin, jebolin aja udah, hilangin, buat sedekah. Barangkali tahun ini tidak sempat emang berangkat haji karena kita belum mendaftar, tapi nggak bohong, Allah akan memberangkatkan saudara serumah pergi haji, bahkan masih ada lebihnya kali. Buat ngajak guru ngaji, ya, buat ngajak mbok yang ngasuh kita dari kecil, buat ngajak kita punya guru SD kelas 1. Insya Allah. Saya teringat satu cerita. Jadi saya punya jamaah nih, mau berangkat umroh Ramadan, bawa duit ke saya $2.000. Maaf ya pemirsa. Kalau kita ceritanya pengen ngambil untung, tentu saya tidak menyarankan sedekah. Orang ini udah jelas-jelas mau daftar umroh Ramadan lewat saya punya travel. Insya Allah keuntungan dari umroh itu adalah 50 atau $100 kita megang, kita kantongin. Tapi saya redha lillahi ta'ala menyeru hamba Allah yang satu ini umroh untuk sedekah dia punya duit umroh Ramadan karena satu dialog yang berikut ini. Ustadz saya mau daftar nih umroh Ramadan buat Ustadz, sama Ustadz, begitu kata si ibu ini. Saya melihat ada keanehan, kok ibu ini daftar sendirian? Saya tanya sama dia, suaminya kemana nggak nganterin? Suami saya sedih Pak Ustadz. Kenapa suami sedih? Ya habis kita nggak bisa berangkat berdua. Oh, jadi sendiri nih berangkat? Iya Pak Ustadz. Emang duitnya ada berapa? Ada nih. Kira-kira $2.000 lah. Suami udah pernah sebelumnya ke Tanah Suci? Belum Pak Ustaz.
Kalau belum itu saya kasih tahu nih adatnya orang Betawi. Adatnya orang Betawi kalau beloman pergi laki dulu. Kalau laki pergi kesebut Bu Haji. Kan gitu ya. Bukan kita pengen disebut tapi begitu adatnya. Kalau perempuan yang pergi kita nggak kesebut Pak Haji. Walaupun tentu kita jauh-jauh lah dari urusan panggilan. Saya bilang begitu sama dia. Pak Ustadz, saya udah nyuruhin suami saya begitu, tapi suami saya bilang, udahlah kamu saja, ini tabungan kamu sendiri kok, gitu. Subhanallah. Saya bilang sama dia begini, Bu, boleh nggak saya usul, saya saranin, saya kasih nasihat? Boleh Pak Ustadz, rasanya mah ketebak nih nasihatnya, gitu. Emang orang kalau ngeliat muka saya, bawaannya kan nyuruh satu kamu, jadi kayaknya udah ketebak nih Pak Ustadz. Ya, kan suami belum pergi ke Tanah Suci toh. Tunda lah. Jangan umroh Ramadan ini, tapi umroh Ramadan tahun depan. Duitnya yang $2.000 nih yang udah tanggung dibawa, tetap setor ke saya. Tapi buat saya bagiin kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang-orang yang lebih perlu dengan duit ini. Doa saya, insya Allah, Allah memberikan rezeki buat ibu dan suami berangkat haji ke Baitullah tahun depan. Nggak usah pakai ONH biasa yang memang ngantri punya, tapi ONH plus. Sebab di hitungan saya, kalau dia duitnya sedekah $2.000 dikali 10, $20.000 alias 200 juta. Bahkan saya katakan kepada nih orang, kalaunya Allah benar-benar mau ngabulin permintaan saya dan harapan ibu, maka 200 juta itu kalau ibu nyari pergi haji yang bangsa 50 jutaan, ibu bisa berangkat berempat tuh jatahnya. Berani menerima tantangan ini? Bismillah Ustadz, sami'na wa ata'na. Kita doa, duit $2.000 ditaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang tidak pernah mengecewakan janji. Engkau yang tidak pernah membohongi hambamu. Engkau yang maha benar janjinya. Rob, ganti ini orang. Duit sedekahnya jadi 10 kali lipat, atau bahkan 700 kali lipat, atau bahkan tidak terhingga. Dan sampaikanlah dia dan suaminya ke Baitullah. Allah Karim, Allah yang Rabbul Jalal, yang punya segala-galanya. Ramadan itu gagal dia pergi umroh Pak. Habis lebaran, dia dapat satu proyek yang bayarannya cash di depan. Dan bayaran cash di depan ini cukup untuk berangkat haji 2 orang. Dia daftar ke travel saya. Pak Ustadz, masih ingat gak saya? Saya udah lupa tuh. Ya lupa lah, orang kan banyak, jamaah kan banyak ya. Emang kadang-kadang saya kalau udah di sini emang udah kayak orang tua gitu, nggak setiap saat kita kenal, kita ngalahin nama, sulit. Masih ingat gak saya? Saya kan yang diambil duitnya sama Ustadz. Kapan gua ngambil duit ibu? Kemarin dulu kita mau daftar umroh Ramadan. Oh iya. Terus gimana? Ustaz, alhamdulillah saya udah daftar tuh sama Kiai Kosasi. Kiai Kosasi itu pimpinan travel saya. Oh iya? Bagaimana ceritanya? Dia cerita tuh dapat rezeki lebih. Lah, tahun yang lalu saya memberangkatkan mertua saya haji. Dia ikut di dalam rombongan mertua saya. Ada di tengah-tengah itu sama suaminya. Allah Akbar. Walillahilhamd. Yang lebih hebatnya lagi, umroh Ramadan pun pergi lagi. Jadi ibu bapak dan Allah, udahlah. Pergi haji itu sekarang bukan mimpi. Nggak usah ibu punya duit 50 juta dikali 10% alias 5 juta. Nggak perlu tuh. Kan hitungannya harusnya begini ya. Kalau kita mau pergi haji pakai teori 10%-an, 10 kali lipat. Pergi haji berapa nih? 50 juta tembak, jeger 10 kali lipatnya, 10%. 10% dari 50 juta berapa? 5 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak perlu 5 juta. 500 ribu aja. 500 ribu ada nggak? Kalau nggak ada, 50 ribu aja. Nggak ada juga. Kalau nggak ada juga, ya jangan pengen pergi aja deh. Ya maksudnya kalau emang nggak ada, tempuh jalan yang bukan jalan sedekah. Ya jalan sholat malam, jalan duha. Ini ceritakan saya bilang babnya bab sedekah. Ustadz, 50 ribu cukup buat pergi haji? Nggak cukup memang.
Diganjel pakai doa, pakai duha, pakai tahajud, insya Allah jadi cukup. Tapi menurut hitung-hitungan sedekahnya jadi begini. Ibu bapak mulailah dari 50.000. Ingat ceramah kita tentang sedekah yang naik gaji punya. Cerita saya yang 45.000, kita ngincer 4,5 juta. Sama caranya. Dimulai dari duit 50.000, bismillah. Ya Allah, aku beli 500.000 nih. Deng, dengan duit 50.000. Begitu dapat rezeki yang kita punya 500.000, ingat perjalanan belum selesai. 500.000 sedekahin lagi, seng, jadi 5 juta. Ingat perjalanan belum selesai. 5 juta ini udah makin deket nih. Bismillah ya Allah, sekarang saya punya duit buat beli seat haji. Bismillahirrahmanirrahim, 5 juta, seng, sedekah. Jadi 50 juta, berangkat. Tapi begitu dapat 50 juta, kita pengen berangkat bareng-bareng nih. Sedekahin lagi, deng. Pergi lagi beramai-ramai. Betul, nggak bohong. Lebih hebat lagi kalau saudara-saudara setanah air punya motor yang hitungannya 5 juta. Punya TV, kulkas, emas yang kalau digabungin 5 juta. Eksekusi pagi ini juga. Bilang sama Allah, saya tuker nih perabotan dapur saya sama pergi haji. Jadi tuh. Saya tuker ya Allah, engkau lihatlah sendiri apa yang ada di kamar saya. Apa yang ada di kamar saya akan saya tuker ya Allah dengan pergi haji. Ternyata ada nih, misalkan emas kawin. Emas kawin buat apa coba? Ditaruh di kamar doang. Gak pukul launya kan? Mendingan bismillah, tuker aja sama pergi haji. Jadi tuh pergi haji. Begitu pulang, bilang sama suami, beliin lagi nih. Udah disedekahin. Nah kembali ke urusan haji. Setelah kita ngalor ngidul urusan yang begituan. Saya menawarkan janji Allah kepada bapak dan ibu yang punya duit. Bismillah, sedekahlah. Insya Allah Allah berangkatkan haji. Amin. Ustadz kalau nggak punya duit banget bagaimana? Pakai nawa itu. Pakai nawa itu. Tapi nawa itunya jangan nawa itu pengen pergi haji. Itu mah biasa. Nawa itunya pengen memberangkatkan orang lain haji. Tuh. Kalau nawa itunya begitu, maka kita dapat pahala sedekah. Datengin emak kita. Dalam kondisi emak kita tahu kita nggak punya duit, ngomong sama dia. Cium tangan bolak-balik. Assalamualaikum mak. Mak, 2010 mak, insya Allah mak akan saya berangkatkan haji. Waduh cakep. Siapapun emaknya, insya Allah tuh emak nangis. Nangis pasti ngedenger anaknya ngomong kayak begitu. Subhanallah nah, emak tahu lo bohong. Emak tahu kamu bohong. Tapi nih ya, seumur-umur emak dibohongin sama lo nih. Dari kecil sampai gede, sampai punya bini. Baru kali ini emak demen dibohongin. Emak demen dibohongin, iya dah. Emak doain. Mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Nih lihat, golden momennya masuk nih. Golden momennya masuk. Shek. Apa kata emak kita? Bahkan nih ya, emak doain. Bukan cuman kamu yang ngeberangkatin emak haji. Tapi kamu juga berangkat haji. Sama istri kamu. Kita tawaf di Baitullah. Kita berseru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Doain supaya kita benar-benar bareng-bareng ke Baitullah. Masuk Pak, masuk. Jadi. Tapi siapa yang nawa itu kayak begini ini yang diterima? Yang benar-benar nggak punya duit buat sedekah. Tapi kalau punya duit buat sedekah nggak laku nih nawa itu begini. Benar saya kasih tahu. Bagaimana lakunya? Sedekah dulu. Umpama kata, ibu punya cincin melingkar nih satu di jari manis. Berangkat ke orang tua. Cium tangan dia. Assalamualaikum mak. Mak kan pengen pergi haji. Iya mantu. Mak bener-bener pengen berangkat haji. Mantu. Kenapa nanya emak pergi haji apa enggak? Begini mak. Insya Allah tahun 2010. Emak saya akan berangkatkan haji. Mak kita ngeliatin. Ini mantunya kemarin baru teriak kontrakan belum bayar. Kok sekarang udah teriak pengen pergi haji? Dari mana mantu? Kamu kontrakan aja belum bayar. Nah saat orang tua ngomong begitu, tangan kita angkat. Tangan yang berisi cincin nih di jari manis angkat. Sorongin ke wajah kita punya emak. Mak lihat nih mak. Ada apa di tangan saya mak? Ada cincin. Itu kan dari emak. Mak, cincin ini akan ngeberangkatin emak haji.
Kata emak kita bilang nih, kamu udah gila ya? Cincin itu kan 3 gram, emak tahu tuh, kan dari emak tuh cincin. Itu emak belinya pego, 150. Oh dijual cuma 4,5. Mak, cincin ini emang cuma 3 gram, mak. Tapi insya Allah, mak, di ujung gang nih, mak, akan ada yang berangkat umroh, mak. Mau saya bagi 2 duitnya, mak. 4,5 saya bagi 2, mak. 200 mau ayat titip buat dia. Tolong beliin Quran. Masukin di Mekah, Masjidil Haram. Masukin di Madinah, di Masjidil Nabawi. Biar Quran ini yang manggil-manggil emak, supaya emak berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Yang 250 lagi nih, mak, akan saya kumpulin anak-anak yatim sekitar, mak. Mau saya jamu, mak. Mau saya kasih makan dia, mak. Mau saya senengin dia, mak. Terus saya mau angkat tangan, minta diaminkan oleh anak-anak yatim itu. Tolong aminkan doanya empok ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Izinkan saya dan suami saya memberkatkan orang tua kami dengan rizki kami, ya Allah. Berangkat, pasti berangkat, insya Allah. Tapi siapa yang berani begini sama emaknya ngomong? Gak berani. Kenapa gak berani? Takut ditagih. Assalamualaikum, mak. Tahun 2010, mak, insya Allah pergi haji. Begitu 2010 gak kesampean. Mantu sini. Lu punya janji apa sama gua? Janji apa, mak? Tuh, udah lupa kan? Tahun kemarin lu janji, emak mau diberangkatin haji. Mana? Emang mantu payah lu? Gitu. Lihat, kita nggak berani memvisualkan bahwa tahun depan bener-bener kita berangkatin haji. Yang terjadi, kita ini percaya bahwa kita nggak akan punya duit. Karena itu kita nggak ngomong. Harusnya kita yang ngomong. Kalau perlu kita bilang, mak, temenin ayah, mak, bangun malam, saban malam, mak. Sampai mentok. Bener-bener Allah berangkatin kita haji. Jadi kesimpulannya, buat saudara-saudara yang punya duit 5 juta, bismillah, sikat. Kalau nggak punya duit, pakai motor, pakai perhiasan, pakai TV, pakai kulkas, kecilin, set, buat sedekah 5 juta. Kalau nggak punya, di downgrade, mulai dari 500, mulai dari 50, mulai dari 5.000. Kalau sampai nggak ada juga, minjem. Minjem bukan buat minjem haji, tapi minjem buat sedekah dari ukuran 50.000. Nggak ada duit juga, nggak ada yang juga buat minjem, pakai nawaitu. Nawaitu memberangkatkan orang lain haji. Insya Allah. Selebihnya syarat dan ketentuan tentu saja berlaku. Saudara perbanyak doa, perbaiki itu ibadah yang namanya sholat, puasa Senin Kamis, duha dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau lah yang punya Ka'bah. Engkau lah yang punya Nabawi. Engkau yang punya Raudhah. Sampaikan hajat kami, Allah. Berangkatkan di antara kami yang belum pergi haji ke Baitullah. Undang kami sebagai tamu-Mu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.